Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa di program Abbas, programnya Sofatul Ahyar. Di kesempatan ini kita akan membahas seputar kurban. Sebentar lagi kan kurban Idul Adha. Ada suatu pertanyaan gini, bolehkah satu ekor kambing untuk satu keluarga? Nah, sebelum kita membahas satu pertanyaan tadi, kita bahas dulu masalah hukum berkorban. Ini saya mengambil referensi utama dari kitabnya Syekh Wahbah Zuhaili, Fikih Islam wa Adilatuhu. Nanti kalau pemirsa mau lebih dalam mengetahui pembahasan ini bisa merujuk ke kitab tersebut. Ada yang bahasa Indonesia, sudah ada yang bahasa Indonesia. Jadi yang pertama, hukum kurban. Ya, banyak ulama yang berpendapat, banyak dari berbagai madhab. Yang pertama itu wajib. Jadi kurban itu tiap tahun harus dilaksanakan. Tuh. Yang kedua, ini yang umum, yaitu sunnah mu'akkad. Ibadah sunnah yang sangat dikuatkan untuk segera dilaksanakan. Tuh. Yang ketiga, itu ada sunnah ain. Sunnah ain itu maksudnya ibadah sunnah yang cukup dilakukan sekali seumur hidup. Itu. Kemudian yang keempat itu sunnah kifayah. Nah, ini yang perlu dibahas lebih panjang. Sunnah kifayah ini pemirsa mesti sudah paham masalah fardu kifayah. Contohnya sholat jenazah. Fardu kifayah itu kalau dalam satu wilayah itu sudah ada satu yang mengerjakan, maka gugur kewajiban di satu wilayah itu. Misalnya ada jenazah, itu perlu disolatkan. Kalau dalam satu wilayah itu tidak ada satupun yang menyolatkan, semua dosa. Tapi cukup satu, misalnya wak mudin yang mensolatkan jenazah tadi, itu sudah gugur kewajiban satu wilayah atau satu kampung tadi. Demikian juga dengan sunnah kifayah. Kalau dalam satu keluarga, ingat ya, dalam satu keluarga sudah ada satu yang berkorban, maka kesunahan dari satu keluarga itu untuk berkorban sudah gugur. Siapapun yang berkorban, bisa suami, bisa istri, bisa anak. Nah, itu pokoknya ada satu keluarga yang berkorban, maka gugur kesunahan dalam satu keluarga tadi. Ingat ya, itu sunnah kifayah. Jadi bukan pahala, tapi kesunahnya. Kemudian ada juga ulama dari berbagai mazhab itu yang berpendapat bahwa satu kurban, misalnya saya beli kambing, kemudian buat kurban, apakah pahalanya itu bisa untuk satu keluarga? Nah, itu ada berbeda pendapat. Yang pertama, satu kambing ya satu orang, itu nggak bisa satu kambing untuk berapa orang. Tapi ada juga pendapat yang menyatakan bahwa satu ekor kambing atau satu kurbanan itu bisa mencakup satu keluarga pahalanya. Kalau diniatkan kurban ini untuk keluarga. Misalnya gini, saya berkurban atas nama keluarga Eko. Nah, itu keluarga Eko semuanya dapat pahala kurban itu tadi. Tapi ada syaratnya. Yang pertama, yang dicakup adalah keluarga dekat. Istri, anak, bahkan saudara ipar atau saudara sepupu yang dekat itu bisa. Tapi yang umum itu keluarga yang satu garis, yaitu istri, anak, dan misalnya cucu gitu. Kemudian yang kedua, yang dicakup tadi adalah yang menjadi tanggungannya. Nah, ini diperkuat lagi. Berarti kalau yang berkorban itu suami, pahalanya juga bisa untuk istrinya dan anaknya dan orang ditanggung. Misalnya apa? Misalnya saya punya orang tua, itu menjadi tanggungan saya, nafkahnya atau hidupnya tiap bulannya. Nah, itu bisa masuk dalam korban tadi. Kemudian syarat yang ketiga, yang keluarga dekat dan menjadi tanggungannya tadi, itu satu rumah. Nah, jadi kalau satu rumah, maka diperkuat lagi. Berarti kalau yang berkorban ini tadi suami, maka yang dapat ganjarnya selain dirinya sendiri, juga istri dan
anaknya, serta orang yang ditanggung, misalnya orang tua tadi. Itu pembahasan yang secara santainya kayak gitu. Kemudian bagaimana kalau istri yang berkorban? Kalau istri yang berkorban, maka yang dapat pahala kalau ikut yang ini tadi, yang rame-rame tadi ini, yang dapat pahala cuma istri saja, suami dan anak tidak. Bagaimana kalau digilir korban? Ya terserah. Misalnya tahun ini suami, tahun depan istri, tahun berikutnya anak, misalnya 2, tahun berikutnya lagi anak yang kedua, kemudian balik lagi ke suami. Nah, itu juga tidak masalah. Ikut pendapat korban adalah sunnah kifayah tadi. Nah, sekarang ada pertanyaan baru. Begini, yang mendapatkan rezeki banyak, misalnya penghasilan tiap bulan yang banyak itu seorang istri, suaminya pas-pasan. Kemudian dia tiap tahun bisa menabung untuk korban. Enaknya gimana? Nah, kalau ada pertanyaan gini, enaknya si istri tadi mensedekahkan, memberikan uang korban tadi kepada suaminya, tapi ya secara diam-diam di rumah, nggak diumumkan di kampung ya. Di rumah, Pak, misalnya ini ada uang dari saya untuk korban sampean, nanti bisa atas nama satu keluarga. Nah, istri yang kayak gitu tadi, yang pertama, dia mendapat sedekah karena kebaikannya kepada suaminya. Yang kedua, dia juga mendapatkan pahala berkorban kalau mengikuti pendapat kalau yang berkorban tadi suaminya, maka satu keluarga dapat pahalanya. Yang ketiga, istri tadi bisa menyelamatkan kehormatan suaminya di masyarakat. Misalnya, kampung itu isinya tuh pokok ada dikit masalah jadi rame. Kemudian istri tadi berkorban. Itu jadi rame di kampung. Weh, bojone rek sin wedok, sin korban, sin lanang lho mbidek. Nah, misalnya gitu cara Surabaya. Nah, kalau ada perkataan kayak gitu dengan si istri tadi memberikan kepada suami dan suami yang mensetorkan uang korban kepada panitia misalnya, berarti di mata masyarakat suami tadi terjaga kehormatannya. Kenapa? Weh, Pak I kira Pak A berkorban walaupun atas nama keluarganya. Sip. Nah, kayak gitu berarti tadi dapat pahala sedekah kepada suaminya. Yang kedua, dapat pahala kurban kalau ikut pendapat yang satu, kalau pendapat yang kepala keluarga yang berkorban dapat satu keluarga. Yang ketiga, dia menyelamatkan kehormatan suaminya di tengah masyarakat. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.